Atau mama-mama ada nggak waktunya ngobrol sama anak-anaknya? Ada. Apalagi ngomelinnya. Yang bagian ngomelin anak-anak kan mama ya, karena mama tiap hari. Ya karena ada firman Tuhan katakan ajar berulang-ulang. Betul nggak ibu-ibu? Ngajar anak kita cukup nggak sekali? Enggak. Berulang-ulang itu pun kadang nggak dikerjain. Ya kan? Sudah sampai merah hidung, nggak dikerjain juga. Kita juga yang kerjain. Saudara, kita sungguh bangga punya Bapa yang luar biasa. Dan lewat kematian Yesus di kayu salib, tirai itu sudah terbuka, sudah sobek, terbelah. Jadi membuktikan Allah itu mau berbicara kepada kita sekalian. Jadi kita semua sesungguhnya sudah pernah mendengar suara Tuhan, tapi kita kurang sensitif, kurang peka, nggak sadar Tuhan bisa berbicara dalam berbagai bentuk. Dia bisa berbicara lewat mimpi. Ada yang pernah mimpi? Masa sejak lahir ada yang nggak pernah mimpi? Siapa yang pernah mimpi? Oh, nggak semua jemaat Narwas jadi suka bermimpi. Semua pernah bermimpi? Mimpi tentang apa? Saya dulu waktu belum punya gereja kita ini, tiap hari mimpinya ketemu emas, ketemu uang, nanti ketemu pergi ke air di situ uang emas banyak di air itu, airnya jernih-jernih. Saya bilang ini duit. Jadi mimpinya tuh duit, berkat mulu. Saya pikir apa sih Tuhan? Kalau berkati lah, ya udah aminkan. Maka terjadi ini. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau mengandalkan Pak Sihibe dan ibu dan jemaat yang hanya beberapa gelintir pada waktu itu, ya, hanya berapa orang saja. Mana bisa Bapak selesai? Mulai tema, menghadapi kolektif, mulai tema. Bukan mengecilkan kolektif Bapak Ibu ya, tapi semua karena anugerah. Berbagai orang dipakai oleh Allah. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan. Mimpi. Kita juga bisa mendengar suara Tuhan dalam khotbah seperti ini. Amin. Ini suara daripada Tuhan berbicara kepada kita. Kalau saudara merasa ditembak, merasa kena, itu karya Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Daripada nggak merasa kena, tenang aja, kayaknya firman Tuhan bukan untukku. Walaupun firman Tuhan itu kadang sakit, nyelekit, itulah fungsi daripada firman, mengingatkan. Ada seorang hamba Tuhan, kesaksiannya begini, saya sih setuju saja, karena dia ada mendengar seorang hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, tapi dia aman-aman saja, nggak kenapa-napa, tenang-tenang saja, hidupnya tetap diberkati. Padahal dia tahu jelas-jelas kayak mana ini hamba Tuhan ini sudah berselingkuh, punya istri di mana-mana, dia masih tetap bisa melayani Tuhan. Sampai oleh karena itu hamba Tuhan ini dia bilang, Tuhan, jangan biarkan aku kebal kepada perkataan. Karena firman Tuhan katakan, siapa yang ditegur, yang dihajar karena dikasih. Kalau sudah dibiarkan berarti sudah tidak dikasih. Berarti saudara tahu kalau seorang seperti itu tidak ditegur, tidak terjadi apa-apa, tetap aman-aman, tetap diberkati, tetap sehat, tetap bisa tertawa, tetap bisa merondong-rendeng, berarti bisa tanda tanya, apakah Tuhan, apakah kasih Tuhan ada dalam hidup. Sampai dia bilang, Tuhan, aku tidak mau binasa Tuhan. Kamu
Tendang aku Tuhan. Cambuk aku Tuhan. Waktu saya mendengar kesaksiannya, beranikah saudara berkata, Tuhan, beranikah saudara dan saya berani berdoa seperti ini? Kalau aku menyimpang jambak terus, tempeleng bolak-balik, tendang aku Tuhan. Maksudnya supaya dia sadar, jangan sampai merasa tetap benar di dalam kelakuannya, karena tetap diberkati, karena tidak dihukum, jadi merasa bahwa itu masih benar, masih bangga. Itu maksud. Maka suara Tuhan itu penting. Waktu kita mendengar firman Tuhan seperti ini, Tuhan berbicara. Tadi bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan, ya kan? Saudara kalau datang berpuasa, saudara akan dengar aku melihat. Tadi ada begini. Tadi Tuhan bersuara. Tadi Tuhan berbicara. Itu ada. Saudara, semua suara Tuhan setiap saat ada bagi kita. Cuma kepekaan kita mendengar suara Tuhan tidak terjadi karena apa? Tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Ya. Sama seperti bayi itu, saya lihat ini, kau punya Inang Jomri ini, kan hari-harinya sering sama Inang Jomri ya. Tapi kalau datang mamanya, terasa nggak anaknya? Terasa nggak kalau mamanya datang? Kalau dengar suara mamanya, udah gitu kan? Udah tahu deh suara mamanya. Padahal hari-hari sering sama opungnya. Tapi suara mamanya, kalau sudah dengar, apalagi kalau sudah dilihat, nggak lupa deh sama mamanya. Anak itu ketika diminta sama mamanya, ada kenyamanan tersendiri. Walaupun memang sama opungnya nyaman, ada kenyamanan tersendiri. Saudara, kita buka dulu di akhir zaman ini, betul gak sih Tuhan masih mau berbicara? Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Yuk buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-17. Hari-hari ini kita harus sering-sering dengar suara Tuhan. Dan itu hanya dapat kita dapatkan dengan keintiman, mengejar Tuhan. Kata Tuhan tadi, kejar. Kisah Rasul 2 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat? Yuk, 1, 2, 3 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ini, judulnya adalah khotbah Petrus, di mana pada waktu Pentakosta mereka orang-orang berhikmat seantero dunia sedang berkumpul di Yerusalem. Entah, pokoknya urusannya sedang ngapain nggak tahu. Yang pasti dikatakan mereka sedang kompreng mungkin ya, sedang berkumpul orang-orang cendekiawan. Ya kalau bisa dikatakan mungkin sekarang itu rapat PBB kali ya, dari berbagai bangsa. Tiba-tiba mereka mendengar di satu gedung bertingkat ada suara yang ribut, sampai dikatakan di Kisah Rasul gedung itu sampai bergoyang. Nah, pernah lihat musik gedung berjoget? Nah, saudara mungkin bisa minta penglihatan, Tuhan aku perlihatkan dong bagaimana waktu itu
umat-umatmu bergoyang. Hadirnya Tuhan, gedung saja bisa bergoyang. Saya nggak tahu kalau pujian penyembahan kita sampai saudara nggak bisa bergoyang untuk Tuhan, nggak bisa tertahan untuk Tuhan, nggak bisa apalah OTP sen vertik dengan tadi. Waktu hadir Tuhan, gedung itu bergoyang. Bahkan firman Tuhan katakan, bukit-bukit pun beranjak. Pohon-pohon ada tangannya. Artinya semua respon waktu hadir Tuhan. Masa Tuhan hadir di sini saudara nggak respon? Penyembah Tuhan juga nggak menyembah Tuhan, tetap buka HP, tetap keraskan hati, tidak mau mengagungkan Tuhan. Kalau saudara sakit langsung saja bernyanyi, bertepuk tangan, bersorak-sorai, menari, melompat, sehingga penyakit simbolis narong di rohani, narong di pikirani, nama renian di ate-ateni haruan. Kalau saudara datang ibadah belum bebas juga, perlu dipertanyakan ibadahmu ngapain? Datang dongkol, pulang lebih dongkol lagi. Nggak bisa, ya kan? Saudara datang berisi, pulang kosong. Karena apa? Saudara udah kasih kolektif. Dompetmu kosong, hatimu kosong, dan akhirnya semua kosong, dan terjadilah namamu si kosong. Tapi saudara pulang dari tempat ini berkati, berubah, bukan jadi Superman, tapi berubah menjadi seperti firman yang kau dengar. Pencurahan Roh Tuhan adalah masa yang baru. Mereka bilang, hei, mereka ini adalah orang biasa. Tapi kita dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, kita bisa dengar mereka berbahasa Eropa, mereka bisa kita dengar bahasa apa lagi? Berbagai bahasa nanti saudara baca. Bahasa Mesopotamia, bahasa Arab, bahasa ini, kok bisa? Mereka itu gak pernah kursus. Itu bahasa-bahasa baru. Wow. Saya kadang-kadang kalau sudah di hadirat Tuhan dengan indah, kadang dari mulut saya keluar bahasa roh yang bahasanya cunceng nggak tahu, kayak bahasa Cina. Pernah juga kayak bahasa apa lagi tuh ya. Saya bilang seandainya ada yang tahu orang bangsa itu di situ, pasti mereka bisa artikan. Tapi di dalam hati Tuhan pasti artinya apa maksud. Tuhan itu luar biasa, dicurahkan. Lalu Paulus Petrus katakan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Semua. Katakan semua. Tidak dikatakan aku akan mencurahkan Rohku kepada beberapa orang, kepada nabi, bukan. Tapi Tuhan akan mencurahkan Rohnya kepada semua manusia. Amin. Berarti Allah mencurahkan Rohnya, kerinduannya supaya semua manusia mendengar suara Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Allah, di mana Dia telah rela mengorbankan anaknya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia sampai mengorbankan anaknya hanya untuk bisa bercakap-cakap denganmu dan denganku, hanya supaya bisa ngobrol seperti bapa kepada anaknya. Dikorbankan. Apa yang bisa kau korbankan supaya kau bisa berbicara dengan Tuhan? Kata Tuhan, kejar. Kalau kita mengejar, ada pengorbanan di sana. Saudara kan sekali-sekali harus rela tinggalkan apa yang membuat engkau untung secara dunia.
supaya engkau bisa bertemu lebih lagi, engkau bisa mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus yang mau diberikan kepada semua. Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia mau memberikan Roh Kudusnya kepada semua manusia. Berarti dalam Tuhan tidak ada pilih-pilih. Semua yang mau pasti dipenuhi oleh kuasa. Ini akan terjadi di akhir zaman. Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Tapi yang kedua, saudara lihat, ini kabar baiknya. Di akhir zaman Allah mencurahkan Roh-Nya. Semua umur, semua jenis usia, ya, akan menerima karya Roh Kudus. Tapi lihat, untuk apa Roh Kudus itu? Untuk apa saudara bisa mendengar suara Tuhan? Lihat dulu 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang kelima. 2 Timotius ini sama-sama akhir zaman, berbicara tentang akhir zaman, tapi dengan ciri khas yang berbeda. Ya, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Sudah dapat? Amin. Yuk kita baca, semua membaca dengan suara yang mantap. 1, 2, 3 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke, situ dulu. Hari apa? Hari terakhir. Ketahuilah, kata Tuhan, hari ini kepada jemaat Narwastu, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sama-sama hari terakhir. Tadi pencurahan Roh-Nya di hari terakhir, masa yang sukar pun ada di hari-hari terakhir. Ayat 2. Kita baca bersama, 1, 2 ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik-baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Wow, katakan wow. Wow. Akhir zaman. Ini tanda-tanda. Manusia digambarkan semua. Saudara coba baca satu persatu nanti di rumah. Apakah kalimat demi kalimat itu ada dalam hidup kita? Apakah model manusia akhir zaman ini ada di hidup kita? Kalau ada, saya kasih tahu kunci. Tuhan sayang kepadamu. Amin. Dan kalau Tuhan sayang kepadamu, izinkanlah ini Tuhan berbicara dan membuat kita bertobat, membuat kita berubah, mengejar Tuhan, mencari. Saudara capek-capek bangun rumah 5 tingkat, 10 tingkat dan lain sebagainya, punya ini dan bukan berarti gak boleh punya ini dan itu, tetapi kalau saudara lebih mementingkan itu sampai tidak mau mengejar Tuhan, tidak mencari Tuhan, semuanya itu nanti akan dipakai oleh antikris. Makanya kalau saudara punya rumah banyak, kasihlah ke saudaramu yang gak punya rumah. Kalau Tuhan bilang bukan sama saudaramu, sama gerejanya, ya kasih sama gereja.
Dia dipakai untuk persekutuan doa, untuk memuji Allah. Daripada jadi sarang penyamun, jangan kau buat jadi kafe duniawi. Kau tidak akan diberkati. Serahkan itu kepada Tuhan. Akhir zaman ada kesukaran, tapi ingat, akhir zaman Tuhan mencurahkan Roh. Berarti dunia ini memang semakin rusak, semakin susah dihadapi, semakin susah ditaklukkan, semakin susah ditebak. Tetapi saudara ingat bahwa Roh Tuhan dicurahkan kepada kita sekalian. Dia akan mengajar kita, menuntun kita, membimbing, menghibur, menyembuhkan, melepaskan kita dari berbagai hal, ikatan-ikatan dunia yang mencoba menyusahkan hatimu, mencoba mengacaukan pikiranmu. Ada Roh Tuhan dicurahkan buat anak-anak, buat pemuda remaja, yang tua sekalipun akan mendapatkan karunia-karunia. Maka kejarlah itu. Apa yang saudara kejar sekarang ini? Kejarlah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah. Jangan kau bilang, aku tidak cari Tuhan, aku tidak melayani Tuhan, aku lebih beruntung daripada kalian yang tidak melayani Tuhan siang dan malam. Uangku lebih banyak, sahabat-sahabatku lebih banyak, orang terkenal daripada yang kau kenal. Hai pendoa-pendoa, hai kau yang melayani Tuhan. Karena akan tiba saatnya kau akan dikecewakan oleh apa yang kau miliki yang tidak dapat menolong kita. Yang percaya katakan amin. Hanya Tuhan yang dapat melepaskan. Maka kejarlah kasih karunia. Masa yang suka pencurahan Roh Tuhan itu akan terjadi bersamaan di dunia ini. Makanya sekarang para pendoa, kita hari ini masuk puasa puasa terakhir ya. Kita yang 21 hari ini buka puasa bersama nanti, karena ada sesuatu hal yang harus kita bagikan. Jadi kita para pendoa yang ikut dua puasa, nanti kita akan pulang gereja ini akan kumpul di suatu tempat. Kita akan membagikan apa yang kita dapatkan dan kita akan saling meneguhkan apalagi. Karena kemarin Jumat sudah saya bagi di ibadah dua puasa. Tuhan enggak mau berhenti di 21 hari ini. Tuhan masih menginginkan kita berpuasa. Walaupun kemarin saya ngomong sama Tuhan mengilik, ya kayak Abraham. Kalau ada 50 Tuhan, enggak kau musnahkan kan Sodom dan Gomora. Tuhan masih inginkan kita berdoa dan berpuasa sampai bulan 6. Karena sampai bulan 6 masih banyak sekali pergumulan kita tentang bangsa kita ini. Masih banyak bencana alam yang besar yang harus kita hentikan lewat doa kita. Masih ada kekacauan yang besar yang akan terjadi di bangsa ini yang harus kita hentikan lewat doa dan puasa kita. Karena firman Tuhan katakan yang sejenis ini harus disertai dengan doa dan puasa. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan hanya lewat doa di hari-hari. Maka ketika Tuhan berkatakan sampai bulan 6 masih berdoa dan berpuasa, saya bilang Tuhan jangan tiap hari lagi ya. Oke pun sampai bulan 6 kami berdoa berpuasa, tapi kalau boleh 1 bulan 1 minggu ya Tuhan. 1 minggu. Karena saya diingatkan Tuhan waktu saya praktek ngaji Batak ini dulu 6 bulan, dari sampai pulang itu tidak makan tidak minum. Ya, setiap hari ada puasa 3 kali full dalam 1 minggu, 4 hari setengah hari. Dia bilang itu pun Tuhan lakukannya 3 kali full 4 hari setengah ya Tuhan sampai bulan 6. Jadi bisa bebas milih. Jadi yang mau lanjut puasanya seperti itu, yang masih mau ikut arahan Tuhan silakan. Tapi kita nggak bersama lagi. Karena saya harus atur kalau saya keluar. Jangan sampai saya puasa, karena kadang saya nggak sanggup kalau pergi jauh-jauh tidak makan, tidak minum ya. Jadi saya bisa atur. Berarti dalam 1 bulan
saya satu minggu harus doa dari tempat supaya bisa bukan hanya puasa nahan lapar, tapi harus kasih waktu untuk berdoa, membaca Alkitab, merenungkan firman. Itu yang harus dilakukan. Karena semakin melekat, semakin cinta. Karena yang kamu lakukan ini adalah luar biasa buat kita. Maka kalau tidak kita respon dengan merendahkan hati, mengejar Tuhan, bagaimana mau percaya? Ya. Waktu tadi anak muda berdiri menyanyi, ini Tuhan sudah langsung kasih rancangan-rancangan apa lagi? Ya. Saya mesti bilang, iya Tuhan, nanti akan begini, akan begini. Itu Tuhan ngomong, waktu kita ibadah itu Tuhan ngomong. Apa sih yang mau dilakukan lagi? Apa yang mau dikerjakan? Kalau saudara nggak peka kepada Tuhan, saudara biasa aja. Saudara di tempat ini ada hadirat Tuhan. Enggak ada perasaan. Dia nggak ngerti begitu. Tapi kalau saudara begitu masuk dalam rumah ibadah ini, saudara menikmati hadirat Tuhan, melepaskan semua. Di masa yang bejat, di masa yang sukar, di akhir zaman ini, justru disitulah juga janji Tuhan dicurahkan bagi kita. Orang-orang, ingat bangsa Israel di tanah Mesir ya, terjadi tulah dari pertama sampai ke 10 itu ngeri. Padahal orang Israel juga ada di Mesir, betul nggak? Di tanah namanya di kampung Goshen. Di kampung Goshen dekat, ada di daerah itu juga. Tetapi waktu terjadi tulah, Goshen tetap aman, betul? Tetap diberkati. Tapi tulah yang ke-10 ada bagian, setiap orang percaya juga ikut ambil bagian. Akan kena bila tidak melakukan apa yang dimintakan oleh Tuhan, yaitu merayakan Paskah, memotong korban, lalu darahnya dioleskan ke setiap ambang pintu rumah. Baik bagi orang Israel maupun bagi orang Mesir, sesungguhnya itu juga berlaku kalau mereka mau mendengar. Bangsa Israel juga umat Tuhan, bisa juga anak sulungnya akan mati malam itu kalau mereka tidak memindahkan Paskah. Maka bencana-bencana yang akan terjadi di dunia ini, saya percaya orang yang berlindung kepada Tuhan semua akan mendapatkan perlindungan yang besar. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapkah saudara dan saya tetap setia? Seperti pujian yang pertama tadi katakan, bawa ke Gunung Kudus. Mari kita makin dekat, melekat kepada Tuhan. Datanglah ke Gunung Kudusnya, nikmatilah. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong hidup saudara. Saya tahu semua kita ini sudah pernah alami mujizat. Sehingga saudara, Tuhan itu akan saudara rasakan berbicara. Bahkan di hatimu Tuhan bisa berbicara. Hati kita adalah tempat yang terbaik untuk Tuhan menaruh perkataan. Tetapi hati kita ini sering dikuasai. Hati kita adalah pintu. Ini pintu dipakai oleh Tuhan, juga dipakai oleh kuasa kegelapan. Makanya saudara, kalau semakin dekat dengan Tuhan, mendekat dengan Allah, dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara akan tahu ini Tuhan yang berbicara atau daging. Ada 3 hal yang berbicara di hati kita. Ada dari 3 jurusan yang berbicara di hati kita. Yang pertama dari Tuhan.
dari setan, yang ketiga dari daging. Tapi apa yang dari Tuhan itu adalah hal yang baik. Kalau saudara bisa mendengar suara Tuhan, akan diikuti dengan perilaku karakter yang baik, karakter yang benar. Saudara tidak akan suka. Bahkan dikatakan tadi ayat terakhir, coba tampilkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3, tik. Ajaib kan? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka mengingkari kekuatannya. Jauhilah mereka. Itu berbicara tentang pergaulan. Jemaat juga harus memilah-milah pergaulan. Jangan karena satu teman gereja kau bergaul tapi kau makin rusak karena kelakuan dia yang rusak. Pilihlah pergaulan yang baik. Kalau kira-kira itu menjerumuskan engkau, jangan dekat-dekat. Kata firman Tuhan, jauhi. Saudara mau jadi orang dijauhi atau didekati? Senang kalau punya teman banyak kan? Jadi cari teman juga yang membawa kita kepada kebenaran. Semua kita belajar menjadi teladan. Buktikan bahwa dalam hidup kita ada Roh Tuhan yang memimpin, yang menuntun dan membuka. Akan mudah mendengar suara Tuhan, ya, dalam berbagai hal. Termasuk lewat firman Tuhan yang kita dengar waktu kita berdoa. Ada juga orang mendengar suara Tuhan audible, ya, dari dengar dari suara, dengar dari ada suara. Siapa Tuhan? Dia kiri kanan nggak ada orang. Tuhan. Sama seperti Samuel kan, waktu Samuel dipanggil oleh Allah, Samuel. Karena Samuel biasa anak taat. Biasanya orang yang taat itu mudah mendengar suara Tuhan. Yang memberontak-berontak ini susah. Ya kan, kalau anak dipanggil Samuel, pakai dia bandel, wah kurang nggak dengar gitu. 10 hari jauh, 10 hari bertemu. Tapi dari sini Samuel kelihatan adalah orang yang respon terhadap panggilan orang tua. Waktu ada suara Samuel, dia langsung cepat. Padahal itu tengah malam, waktu tidurnya nyenyak, enggak? Walaupun tengah malam, dia langsung cepat-cepat. Oh, tertutupnya pintu kamar bapak. Bapakku, padahal bapak kandungnya kan? Bapak, ada apa bapak? Kan ada jauh. Dulu bapak, ya anakku, mau rumah. Taat. Begini saya, Samuel. Dia lagi, bapak keju. Dan dari mana? Kenapa bapak kena kini wow. Dia kedang, senari dia bisa kita semua nih. Itu loh, ketuk lagi. Ada apa bapak? Apakah kau bilang? Ya, anakku udah kucu. Dan mudah. Sampai berapa kali tuh? Responnya luar biasa. Gimana respon anak-anak terhadap orang tua? Apalagi kalau orang tua adalah yang takut Tuhan, kamu gak dengar. Nenek bilang itu berbahaya. Jangankan kata firman Tuhan, nenek bilang pun itu berbahaya. Apalagi kata firman Tuhan. Anak muda sekolah minggu dengar orang tua mau memanggil, jangan dituli-tuliin. Ada yang nodong anak, isatu pe, ngapain kok? Nodong aku, simpunan. Wah, heboh. Ada kalau mana bercuma bukan nyanyi. Tapi Samuel dia dengar. Seperti itulah. Mungkin nanti saudara juga yang dengar suara Tuhan langsung. Nak mulai dului bapak. Dokong nak. Ya, akhirnya Imam Eli katakan, kalau kau dipanggil lagi, katakanlah, ya Tuhan, aku di sini berbicara. Ternyata Tuhan yang ini. Lama-kelamaan Samuel tahu Tuhan yang berbicara kepada dia. Dia bukan lagi cari bapaknya, tapi kalau ada suara berkata, ini Tuhan. Ya. Tapi jangan juga waktu itu bisa dengar suara Tuhan, suara Tuhan ini gak didengar lagi.
Suara pendetaannya nggak didengar lagi. Karena bukan hanya suara Tuhan yang ngomong, pendeta bisa ngomong sama aku. Aku hanya mau ditegur oleh Tuhan. Waktu ditegur pendeta nggak mau lagi. Karena biarlah Tuhan berbicara dengan aku. Aku tidak mau seperti bangsa Israel, tidak mau dekat dengan Tuhan. Aku sangat dekat dengan Allah. Maka aku tidak perlu dinasihati oleh siapapun. Karena Tuhan yang berbicara kepada aku. Jangan kita ingin diperlengkapi. Jangan karena kau sudah bisa mendengar suara Tuhan gak perlu ke gereja. Karena Tuhan berkata, jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Haleluya. Masih semakin dalam kenal Tuhan. Indah sekali. Orang mendengar suara Tuhan karakternya baik. Dia karakternya mengikut itu. Jangan percaya kalau seseorang bilang dia mendengar suara Tuhan tapi ngomong yang ngawur, lagunya lagu duniawi. Akan kelihatan dari nyanyiannya apa nyanyian dia. Akan kelihatan dari ngomongnya. Dia kalau jatuh nggak seperti yang lain. Seringkali apa yang di hatinya yang keluar. Jadi kalau ada bapak mati mau. Itu yang sering kayak maaf nih saya masih sering dengar nih. Dan klien Tuhan di sini juga masih sering. Asal keluar mati mau. Berarti kematian di dalam hati. Itu butuh saudara. Jadi kalau saudara apa-apa kelihatan dari mulut kita. Mari kita semakin menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini juga saudara bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan di akhir zaman mencurahkan roh. Ingat kita dibekali. Memang akhir zaman akan terjadi hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang menyusahkan. Bahkan sifat-sifat manusia tidak bisa lagi dikontrol. Tetapi kata Tuhan di akhir zaman juga mencurahkan roh kepada segala setiap semua manusia, mulai dari yang kecil sampai yang tua, semua dirawat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membekali saudara, membentengi kita, menjagai, melindungi kita, menegur, menasihati. Seperti doa seorang hamba Tuhan tadi. Kalau kau merasa kau berdosa, katakan Tuhan jangan buat aku nyaman, jambat aku, tampar aku, tendang aku. Kalau aku gak sadar-sadar juga buat yang membuat aku bisa sadar. Itulah permohonan seorang